Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nasindra. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mendeskripsikan pelatihan dan pengembangan SDM. Saya Abdurrahman Nasindra dari kelas 2A Manajemen Pendidikan. Pada pembahasan ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, definisi pelatihan dan pengembangan pegawai dari ahli. Yang kedua, proses pelatihan dasar dan pengembangan pegawai. Yang ketiga, metode pelatihan. Yang keempat, pengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Definisi pelatihan dan pengembangan pegawai dari ahli. Menurut Omer Hamalik 2007, pelatihan juga diberikan dalam bentuk pemberian bantuan. Bantuan dalam hal ini dapat berupa pengarahan, bimbingan, fasilitas penyampaian informasi, latihan keterampilan pengorganisasian, suatu lingkungan belajar yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan pengalaman motivasi untuk melaksanakan sendiri kegiatan latihan dan memperbaiki dirinya sendiri sehingga mampu membantu dirinya sendiri. Istilahnya pemberian bantuan lebih bersifat humanis atau manusiawi dan tidak memperlakukan peserta sebagai mesin atau mekanistik. Kemudian menurut Soekijo Notoadmajo 2009, pengembangan dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan pegawai atau sumber daya manusia agar dapat bergerak dan berperan dalam organisasi sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan suatu organisasi, instansi, atau departemen. Yang kedua, proses pelatihan dasar pengembangan pegawai. Pelatihan dan pengembangan pegawai adalah sebuah subsistem di dalam suatu perusahaan yang menekankan pada perbaikan kinerja individu. Subsistem ini amat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan pegawai dengan kinerja yang luar biasa pula. Kemudian ada tujuan-tujuan pelatihan dan pengembangan pegawai. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memperbaiki kualitas. Yang ketiga, mengurangi waktu belajar pegawai. Yang keempat, meningkatkan retensi pegawai. Yang kelima, meningkatkan retensi pegawai. Yang keenam, contoh program pelatihan dan pengembangan pegawai. Yang pembahasan yang ketiga, metode pelatihan. Ada beberapa metode pelatihan. Yang pertama, pelatihan dengan instruktur. Yang kedua, air learning. Yang ketiga, pelatihan karyawan simulasi. Yang keempat, pelatihan karyawan langsung. Yang kelima, coaching atau monitoring. Yang keenam, pelatihan bergaya ceramah. Yang ketujuh, grup diskusi atau aktivis. Yang kedelapan, role playing. Yang kesembilan, job retention. Yang ke-10, independent self-study. Evaluasi pelatihan dan pengembangan karyawan sama pentingnya dengan perencanaan. Dalam setiap kegiatan atau program, ada beberapa model evaluasi, namun yang paling populer adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh pakar evaluasi pelatihan dan pengembangan SDM, menurut Donald Kirkpatrick. Ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan reaksi. Yang kedua, tahapan pembelajaran. Yang ketiga, tahapan perilaku. Yang keempat, tahapan hasil. Dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.